Halo, selamat datang di channelku Ananda Syifa. Apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas satu kasus yang belakangan ini sedang ramai diperbincangkan, yaitu Isabella Guzman. Jadi sebelum aku kasih tahu kasusnya, jangan lupa kalian like, share, dan juga subscribe channelku ya. Jadi yuk lanjut ke penjelasannya. Jadi beberapa hari belakangan ini sosial media tengah ramai memperbincangkan seorang wanita bernama Isabella Guzman. Jadi di video ini aku mengambil dari twitternya Peachy Girl @lirapeach. Nanti linknya bakal aku taruh di description box, oke? Jadi Isabella Guzman adalah gadis kelahiran tahun 1995 asal Colorado, Amerika Serikat, menghabisi nyawa ibunya dengan menikam wajah dan leher sebanyak 151 kali. Namun, belakangan diketahui bahwa Isabella ternyata memiliki gangguan kejiwaan karena orang tuanya bercerai sewaktu ia masih kecil. Seorang gadis remaja Colorado ini mengidap dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Dituduh menikam ibunya sebanyak 79 kali di wajah dan di leher di kamar mandi di rumah mereka. Isabella dan ibunya diketahui kerap bertengkar, terutama semenjak ibunya menikah lagi. Jadi sehari sebelum dia menikam ibunya, dia ngirim surel atau email ke ibunya. Isinya itu, "Kau akan membunuhnya," gitu. Ketika menerima surel atau email itu, ibunya sempat menelpon kepolisian dan meminta datang ke rumahnya. Polisi pun datang memenuhi permintaan ibunya. Isabella melancarkan aksinya di rumah ibunya. Ketika Yoon Mi Hoy tiba di rumah sehabis pulang kerja sekitar jam setengah 10 malam, Ryan Hoy, si suami barunya ini, berkata bahwa dia naik ke atas untuk mandi. Ryan Hoy mengatakan kepada polisi bahwa kemudian dia mendengar suara dentuman dari lantai atas. Hoy mengatakan kepada pihak berwenang bahwa ketika dia mencoba membuka pintu kamar mandi si Isabella Guzman ini, dia mendorong pintunya dengan punggungnya supaya pintu kamar mandinya itu tetap tertutup gitu. Terus Ryan Hoy kemudian turun nelpon 911 mengatakan bahwa istri dan putrinya berada dalam kamar mandi dan dia melihat darah mengalir dari bawah pintu kamar mandi. Lalu si Ryan Hoy ini dia melihat si Isabella Guzman ini tengah berdiri di ambang pintu sambil memegang pisau dengan berlumuran darah pisaunya gitu. Terus si Ryan Hoy kemudian mengamati istrinya terbaring di lantai kamar mandi berlumuran darah dengan tongkat baseball tergeletak di samping tubuhnya. Mereka menemukan tubuh telanjang Yoon Mi Hoy tergeletak di lantai kamar mandi dengan banyak luka robek dan tusukan. Dia dinyatakan meninggal di tempat kejadian pukul 10.28 malam. Lalu si Isabella Guzman ini diringkus dalam waktu 16 jam setelah ditetapkan sebagai buronan. Jadi pengadilan Colorado sendiri memvonis Isabella tidak bersalah. Dia dikirim ke rumah sakit di Pueblo untuk menjalani perawatan kejiwaan. Alih-alih dikirim ke penjara, Isabella didiagnosa mengalami paranoia skizofrenia gitu. Jadi sebenarnya kasus ini sudah terjadi sekitar 7 tahun lalu. Jadi kenapa sih kasusnya kembali viral walaupun sudah 7 tahun berlalu? Jadi awalnya nih ya, kalau nggak salah tuh ada sebuah video dari TikTok yang menceritakan kasus gadis pembunuhan ibunya yang terjadi tahun 2013 silam. Kisah ini kembali heboh di TikTok lantaran gadis tersebut memiliki paras cantik namun pembunuh berdarah dingin gitu. Jadi naik kembali karena dia ini pembunuh cantik gitu. Dan juga di video itu kan menampilkan video persidangannya dia ini. Nah, jadi ketika di dalam ruang persidangan, sikap aneh senyumnya ini yang menjadi sorotan. Jadi kan dia sudah membunuh ibu kandungnya ya, semestinya kita itu kan merasa bersalah gitu ya. Tapi tidak dengan Isabella Guzman ini. Dia ini waktu awal datang ke tempat persidangan lalu duduk, dia itu tersenyum. Tapi senyumnya ini bukan senyum biasa gitu, tapi senyumnya ini kayak beda dari senyum biasanya gitu. Senyumnya kayak gitu. Dia kan 2 kali senyum ya ke kamera wartawan. Nah, aku di Twitter itu nemu ada kayak orang yang ngejelasin senyumnya gitu. Nah, jadi senyum yang pertama yang ketika dia baru datang ke ruang persidangan, senyumnya itu dia kayak ngomong gini,
ambil gambar sesukamu gitu, ini kan yang kamu mau dapat berita gitu, kalau nggak salah gitu. Nah terus untuk senyum yang kedua yang dia nunjuk mata yang kayak begitu, nah dia tuh seolah-olah mengatakan, lihat mataku, sebenarnya aku sedih gitu, tapi aku mencoba untuk tetap tersenyum gitu, kalau nggak salah sih gitu. Dia kembali naiknya karena senyumnya itu adalah sikap aneh gitu sih. Lalu si Isabel Guzman ini dia dibawa ke rumah sakit jiwa di Institut Kesehatan Mental Colorado di Pueblo untuk dievakuasi. Nah, jadi ada kesaksian nih dari Dr. Richard Pounds mengatakan jika Isabella didiagnosis mengidap skizofrenia paranoid. Gejala utama skizofrenia paranoid adalah delusi dan halusinasi. Kata Dr. Richard Pounds lagi, ada tanda-tanda halusinasi yang jelas. Dia menatap ke ruang hampa, berbicara dengan orang-orang yang tidak ada, dan dia menertawakan dirinya sendiri. Gangguan jiwa itu diakibatkan broken home, ayah dan ibunya bercerai sejak dia masih kecil. Nah sebenarnya apa sih skizofrenia paranoid gitu, jadi aku mau ngasih tahu kalian, ngejelasin sedikit aja supaya kalian ada bayangan gitu kira-kira apa sih skizofrenia paranoid itu. Jadi skizofrenia paranoid adalah salah satu tipe skizofrenia ketika pengidapnya mengalami delusi bahwa orang lain ingin melawan dirinya atau anggota keluarganya. Sementara paranoid adalah jenis skizofrenia dengan kasus yang paling sering terjadi. Umumnya pengidap skizofrenia paranoid akan merasa bahwa dirinya lebih kuat, lebih hebat, dan bahkan memiliki pengaruh besar dari musuh-musuh hayalan mereka lewat halusinasi tidak nyata yang mereka alami gitu. Nah, aku juga pernah baca juga kalau nggak salah katanya si Isabella ini dia itu sebenarnya bukan ngebunuh ibunya, dia itu sebenarnya ngebunuh sesosok iblis yang bernama Cecilia yang mengancam bumi, makanya dia bunuh, kata dia sih gitu. Nah terus aku juga lihat di Twitter itu ada beberapa orang yang mengidolakan si Isabella ini, mungkin ya karena kagum akan cantikannya ya. Mungkin kalau kagum akan cantikannya sih masih wajar aja ya, tapi kalau sampai ada yang mengidolakan itu kayak menurut aku kayak udah nggak wajar sih, soalnya mengidolakan gitu. Soalnya kalau menurutku kalau kita mengidolakan orang itu pasti apa yang dia lakuin itu akan berpengaruh sama kitanya sih gitu. Menurut kalian kira-kira si Isabella Guzman ini pantas gak sih untuk dijadiin idola? Komen di bawah, oke? Oke, itu dia penjelasan dari aku kali ini mengenai kasus Isabella Guzman. Untuk kedepannya kayaknya aku bakal ngebahas kasus-kasus kayak gini, kayak tentang horor-horor gitu sih. Maka dari itu jangan lupa kalian untuk like, share, dan juga subscribe channelku ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.